Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syahputra Muhtar dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM yaitu 183112700650089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Change Management dengan dosen penguji yaitu Bapak Denny Hidayatullah. Langsung aja ke soal pertama, yaitu apa saja hal yang diperlukan dalam menciptakan perubahan. Yang pertama ada pastikan bahwa orang-orang di organisasi mengerti perlunya dan pentingnya perubahan dari waktu ke waktu bagi perusahaan dan bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, libatkan semua orang dalam perubahan di tempat dan departemen masing-masing agar mereka merasa bahwa perubahan bukan merupakan perintah dan paksaan dari atasan. Yang ketiga ada sederhanakan apa yang dapat disederhanakan, jangan sebaliknya, baik dalam komunikasi maupun dalam sistem dan prosedur. Dalam era digital seperti sekarang ini, banyak hal yang dapat diambil alih oleh teknologi dan teknologi informasi. Yang keempat ada persiapkan program perubahan yang sistematis. Berikan pelatihan dan kesempatan kepada semua yang berkepentingan untuk menerapkan perubahan dari cara dan situasi kondisi lama ke cara dan situasi kondisi yang baru. Yang kelima, jangan menutup-nutupi kesalahan. Anjurkan dan dorong semua karyawan untuk terbuka dan berani dalam menyampaikan pendapat, kesan, dan kritikan terhadap program baru yang dijalankan. Yang keenam, ada perhatikan emosi dan logika agar berjalan dalam keseimbangan. Yang ketujuh, ada tingkatkan dan pererat hubungan baik atasan dengan bawahan dan sebaliknya, juga antar sesama agar komunikasi lebih terbuka. Yang kedelapan ada lakukan pencatatan terhadap perubahan yang dilakukan, situasi sekarang atau sebelumnya, proses dalam perubahan dan hasil perubahan. Yang kesembilan, akui dan berikan penghargaan pada individu dan departemen yang berhasil dalam menjalankan program perubahan, baik dari kecepatan dan ketepatan waktu, perbandingan terhadap keadaan sebelumnya maupun target yang disasar dengan program perubahan dan dampak yang diperoleh. Itu adalah beberapa hal yang perlu hal yang diperlukan dalam menciptakan perubahan. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada kreativitas versus inovasi. Ini adalah kreativitas merupakan kemampuan untuk menggabungkan beberapa ide dengan cara yang unik atau membuat asosiasi yang tidak biasa di antara ide-ide tersebut. Inovasi merupakan suatu pengambilan ide-ide kreatif dan beberapa ide yang telah ada dan mengubahnya menjadi produk dan metode kerja yang berguna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merangsang dan memelihara inovasi. Dengan memiliki orang-orang yang kreatif di dalam suatu organisasi atau perusahaan, itu tidak cukup, melainkan harus didukung dengan lingkungan yang merangsang timbulnya inovasi baru. Lingkungan tersebut mencakup 3 variabel, yaitu variabel struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. 5 hal yang mempengaruhi variabel struktural terhadap inovasi ada struktur organik, struktur daya berlimpah, komunikasi antar unit yang tinggi, tekanan waktu minimal, dan dukungan kerja dan non kerja. Yang B yaitu ada variabel budaya. Organisasi yang inovatif memiliki kecenderungan budaya yang sama atau serupa. Mereka mendorong setiap kreativitas dari karyawan suatu organisasi tersebut. Selain itu, organisasi inovatif akan secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggotanya sehingga pengetahuan mereka tetap relevan dan mendorong individu menjadi juara ide. Penelitian menemukan bahwa juara ide memiliki kepribadian umum, yaitu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ketekunan, energi, dan kecenderungan mengambil risiko yang tinggi. Yang ketiga yaitu inovasi dan pemikiran desain. Pemikiran desain dapat mempengaruhi sebuah inovasi. Pemikiran desain dapat memunculkan suatu hal yang belum ada sebelumnya. Dengan melibatkan pemikiran desain, manajer memahami
lebih dalam apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Pemikiran desain juga menuntut bisnis untuk mengetahui permasalahan nyata uh, yang dihadapi oleh pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan bukan hanya sebagai target bisnis, dan hal ini menuntut suatu bisnis untuk mengonversikan wawasan pelanggan menjadi produk nyata. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Jadi ada beberapa tahap atau beberapa teknik dalam organization development ini. Yang pertama ada tahap antisipasi kebutuhan akan perubahan. Sebelum suatu program perubahan dapat diimplementasikan, organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Identifikasi adanya kebutuhan ini menjadi penting karena hal itulah yang akan meyakinkan para pelaku perubahan untuk bersedia mengadopsi cara-cara baru untuk berubah. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mendengarkan masukan dari para manajer, misalnya bahwa organisasi saat ini sedang berada pada kondisi yang tidak baik dan memerlukan perbaikan. Tahap yang kedua yaitu kembangkan hubungan praktisi klien. Setelah organisasi berhasil melakukan identifikasi kebutuhan akan perubahan dan seseorang praktisi OD hadir ke dalam sistem untuk membantu proses perubahan, maka akan mulai terjalin hubungan antara praktisi OD tersebut dengan sistem dari klien yang sedang melakukan perubahan. Klien adalah orang atau organisasi yang akan dibantu melakukan proses perubahan. Pengembangan jalinan hubungan ini adalah faktor penting dari keberhasilan atau kegagalan dari sebuah program OD atau Organization Development. Tahap yang ketiga ada fase diagnostik. Setelah praktisi OD atau Organization Development masuk dan menjalin hubungan dengan kerja dengan klien, praktisi OD dan klien akan mulai berbagi data mengenai sistem yang ada. Pengumpulan data merupakan sebuah aktivitas penting untuk menunjukkan masalah yang terjadi. Aktivitas ini merupakan kegiatan untuk melakukan diagnosis. Tahap yang keempat ada action plan, strategi dan teknik. Jadi fase diagnostik membawa kepada beberapa tahapan intervensi, aktivitas atau program yang ditunjukkan untuk memecah permasalahan dan meningkatkan efektivitas organisasi. Berbagai program intervensi ini merupakan teknik organization development. Misalnya melalui total quality management atau TQM, job design, role analysis, goal setting, team building, dan intergroup development untuk menghasilkan hal yang diharapkan dalam fase diagnostik. Dari semua tahapan program OD, fase keempat ini merupakan tahapan yang memerlukan waktu paling banyak. Tahap yang kelima yaitu self renewal, monitor dan stabilize. Begitu sebuah program aksi diimplementasikan atau dilaksanakan, tahapan akhir adalah tindakan untuk memonitor hasil dan membakukan perubahan yang diinginkan. Tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari strategi perubahan yang ditetapkan. Setiap tahapan dalam program OD ini perlu dimonitor guna mendapatkan feedback terhadap reaksi orang terhadap upaya perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi atau suatu institusi dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama misalnya memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju suatu yang baru. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi. Penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan.
Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. Yang ketiga, ada partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasian, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Hal ini juga dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang keempat, mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjalin keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang kelima, melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat terus berubah adalah dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.